shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutan. Masih tentang ringkesan hidup ya. Tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang tua dulu dengan peribahasanya enak. Tak kenal maka tak sayang. Banyak di antara kita yang nggak kenal Rasulullah. Dalam kehidupannya, namanya semua tahu. Tapi siapa itu Rasulullah? Itu makhluk teranggun. Rasulullah. Makanya kita suruh percaya tuh dengan riwayat-riwayat yang terjadi zaman dahulu. Kan di Al-Quran ada, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Hai Muhammad SAW, kata Allah Ta'ala, kami Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kamu, tuh ngerti, kisah-kisah nabi-nabi sebelum kamu. Di Al-Quran kan kisah Nabi Adam ada, kisah Nabi Nuh ada, kisah Nabi Musa ada. Tuh, nah kita dalam hal beragama Islam, ya jangan cuma Quran hadis toh, ada riwayat-riwayat. Yang dibalik riwayat tadi kalau kita diterangkan dan yang menerangkan itu menjiwai riwayat tadi, itu menemukan kembangan iman. Siapa? Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Hikayat-hikayat yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad tentang berita nabi-nabi sebelum kamu, ya hal itu yang dapat mengkokohkan hati kamu. Jadi kuat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum Quraisy yang demikian sadis, nggak punya perik kemanusiaan, tuh ngerti? Nah, Nabi Muhammad tegar. Kenapa? Allah ceritakan tuh Nabi Nuh diperlakukan begitu oleh kaumnya. Tuh Nabi Musa dibegituin oleh kaumnya. Tuh Nabi Ayub digituin. Tuh Nabi Yusuf dipenjara, bahkan sebelum mau dibunuh. Nah, sehingga dengan cerita-cerita nabi-nabi dulu oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menghadapi kaumnya tegar. Kenapa? Oh, nabi-nabi sebelum aku digituin oleh kaumnya. Nabi-nabi sebelum aku dicerca, difitnah, bahkan mau dibunuh. Sehingga Nabi Muhammad tangguh. Tuh, siapa? Kita perlu tuh mendengar riwayat tadi. Jadi buat apa? Tuh kita kan bawa agama. Ketika kita jalani agama sesuai aturan ilmu, tuh nggak mudah kita mendapatkan kemuliaan. Ada gangguan kiri kanan. Soalim loh. Tuh, lagal kayak orang benar aja. Kita kasih tahu orang, Pak, maaf Pak, jangan begitu, nggak baik. Lo kalau mau ceramah di masjid, kan banyak bahasa begitu. Tuh, itu godaan buat kita ujian. Siapa? Jangan niat ente untuk mengasih tahu kebaikan kepada orang, jangan ente putuskan di tengah jalan hanya karena dapat bahasa-bahasa sumbang. Itu maksudnya. Kan Rasulullah gituin, dicebirkan, dilecehkan, dihina, harus sepelekan. Anak yatim Abu Thalib. Dia kan keluarga miskin Muhammad. Dia kan anak yatim. Ya Muhammad gak lebih kecuali pengembala kambing. Begitu. Tuh, gak peduli sama jalan. Tuh nabi-nabi dulu diperlakukan begitu oleh kaumnya. Ini Nabi Musa alaihissalam dengan julukan Kalimullah. Arti Kalimullah tuh manusia yang sebagai nabi, sebagai rasul, tapi Allah telah berikan predikat Kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina. Wa Muhammad Habibullah. Sedangkan Nabi Muhammad, dia Nabi Allah, dia Rasulullah, julukannya Habibullah, kekasih Allah. Fasa'ala Musa Rabbah. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, mal farqu baina kalimillah wa habibillah. Ya Allah, bedanya apa? Aku Musa, kalimullah. Muhammad, Habibullah. Bedanya apa ya Allah? Lu ngerti? Kalimullah, Rasul, Nabi yang engkau ajak bicara. Berarti aku mulia. Engkau muliakan aku. Tuh ngerti? Berarti aku dia termasuk kekasih. Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Tuh. Lalu bedanya apa ya Rasulullah? Fa'ajabahu. Maka Allah telah menjawab Nabi Musa. Tuh ngerti? Fa'auhallahu ilaih. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Allah. Ya Musa, amal kalim.
Adapun Rasul Nabi yang aku berikan predikat kalimullah, anta ta'mal hatta arda anka. Ente yang harus berbuat. Ente harus berbuat, beramal, beraktivitas sehingga aku ridho dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu berbuat. Wa ammal habib fal maula ya'mal biridhah. Adapun sang Habib Nabi Muhammad SAW, Tuhannya yang berupaya bagaimana kekasihnya ridho. Beda itu. Beda loh. Ngerti gak? Nabi Musa harus berupaya. Tahu ngerti? Dengan upayanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah Ta'ala yang mencari-cari bagaimana supaya Muhammad ridho. Beda jauh. Nabi Muhammad makhluk, ciptaan Allah. Tapi yang menciptakan, tahu nih, menginginkan apa yang diciptakannya ridho. Wah, hebat itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala. Yang gak ada tandingannya dari seluruh makhluk Allah Ta'ala. Nah, kita harus mengenai Muhammad dalam sejarah. Begitu anggun Rasulullah. Dahsyat, Allahu Akbar. Gak ada tandingannya itu. Dari seluruh makhluk Allah. Baik dari yang pertama maupun yang terakhir. Tidak ada tandingannya. Dan tidak ada Rasulullah itu mati dalam arti sebenarnya, gak ada. Badan silakan, tuh nih, diuruk oleh tanah di kota Madinah 14 sahabat yang silam. Tuh nih, tapi hakikatnya Rasulullah hidup. Kalau enggak, ngapain kita baca Quran kalau enggak yakin? Wa anna fikum Rasulullah. Dan sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Tuh di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Itu Al-Quran. Wa anna fikum Rasulullah. Apa? Tuh syariatnya. Tuh ajarannya. Tuh peraturannya. Tuh hukumnya. Jadi sebenarnya kita gampang kalau sama Rasulullah. Gampang. Nggak usah baca-baca wirid mengimpi. Jangan. Jangan. Apa? Jalani aja ajaran yang Rasul wajibkan untuk kita ketahui, ya, yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Loh, lalu apa? Hindari perbuatan yang menjadikan kita menghasilkan uang syubhat, apalagi haram. Tuh, terus jalani ikhlas, jangan pernah merasa kita lebih baik dari yang lain. Terus begitu. Anda sehari bersama Rasulullah. Karena ajarannya ada di badan Anda. Karena Rasulullah nggak meninggalkan harta, nggak meninggalkan segala macam, kecuali Rasul tinggalkan ajarannya. Sehingga dengan ajaran yang kita jalankan sebisa-bisa kita, hakikatnya kita bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala taharahu, mensucikan Nabi Muhammad SAW min kulli aibin, dari segala macam bentuk aib. Nabi Muhammad enggak ada aib. Tidak ada aib. Dari sebelum diciptakan sampai wafat, tidak ada aib. Kenapa? Taharahu Allah. Allah yang mensucikan. Bukan manusia. Bukan salon. Bukan tempat-tempat mandi-mandi gitu. Allah Ta'ala mensucikan Muhammad SAW. Makanya orang sekarang suka gimana ya? Mereka ngajar kita terjemahan, nggak jujur. Riwayat jelas sahabat Rasulullah. Tuh, yang meminum air kencing Rasulullah. Yang meminum darah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW lagi dicanduk, nih nama bahasa Arab hujama. Rasulullah di hujama. Arti hujama dicanduk. Kalau sekarang bahasa apa tuh? Diapain? Yang suka ada tuh? Nah, dibekam. Itu bekam sunnah Rasulullah. Ana alhamdulillah pernah ngerjakan. Tuh, nih, coba sekarang lagi nyari orangnya, takutnya sembarangan bahaya. Salah-salah bekam kita bisa idiot. Iya, bisa geger otak itu. Sebab yang bekam harus ngerti di mana orang ini punya penyakit apa tidak. Alhamdulillah pernah ada bekam. Alhamdulillah. Tuh, bahkan yang nggak bekam aneh heran. Aneh nggak gimana, sambil ngerokok. Sambil ngerokok di bekam. Karena aneh belum bisa ninggalin rokok. Tuh, itu aneh di bekam jam 1 malam. Cuma ditanya lihat tuh, udah makan apa belum? Udah tadi jam 10, jam 11. Oh ya. Kan itu mengangkat 70 penyakit. Bekam mengangkat 70 penyakit. Ketika Rasulullah SAW dibekam, atau di hujama, ya, saat itu darah yang dikumpulkan, Rasul perintahkan sahabat. Tuh, ngerti? Buang di darah. Fadhahabar rajul, berangkatnya orang. Ada nama sahabatnya ada. Cuma lupa. Dibawa, tuh ngerti? Tuh orang ngaling sebentar. Nggak lama orang baik lagi Rasulullah. Tuh ngerti? Aina dhahabta bih? Ente bawa kemana itu darah? Ente buang kemana? Gal fi batni ya Rasulullah. Aku buang itu darah ke dalam perutku ya Rasulullah. Haramallahu batnak 'alan nar.
Allah haramkan perut kamu tersentuh api neraka jahanam. Minum darah Rasulullah Allah haramkan tersentuh neraka jahanam. Kenapa? Karena di badan ente ada darah Rasulullah. Diharamkan masuk neraka jahanam. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah padang pasir, saat itu Rasulullah ingin kencing. Tahu-tahu nggak ada air, Rasulullah minta dialingin. Di antara yang menyaksikan hal itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya air kencingnya suruh buang sama Rasulullah. Dibawa sama ini orang ngaling di balik bukit dia minum. Air kencing Rasulullah diminum. Kata Rasulullah, "Aina dhahabta bi?" Ente buang kemana terkencing? Di mana ente buang? Jangan ganggu orang segala macamnya. Ya Rasulullah, tahu deh, syaribtu aku minum. Haramallahu jasadak 'alan nar. Allah haramkan jasad kamu tersentuh neraka jahanam. Buat Rasulullah itu. Kok begitu boleh? Kalau ente nggak yakin gini, jangan baca Quran. Kenapa? Rasulullah diistimewakan oleh Allah. Ngerti? Apa yang boleh buat Rasulullah nggak boleh buat yang lainnya. Karena Allah telah sucikan. Nggak ada kotoran yang datang dari Rasulullah. Nggak ada aib yang datang dari Rasulullah. Semuanya sifat teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Apa? Semuanya. Tidurnya Rasulullah uswah. Perangnya Rasulullah uswah. Diartikan uswah Rasulullah diludahin diam. Salah Anda. Bukan itu yang Allah maksudkan dalam firman-Nya. Nggak ada yang bisa mengetahui tafsir Al-Quran kecuali orang soleh wali Allah. Atau orang alim soleh. Hanya berilmu doang, titel dokter, belum tentu nggak ngejamin. Anda bisa mentafsirkan Quran dengan otak Anda. Makanya Rasulullah dari 14 sahabat sudah ngasih tahu. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa orang yang mendeskrip Al-Quran, mentafsir Al-Quran, menjelaskan Al-Quran bira'yih dengan otaknya, dengan nalarnya karena dipikir pintar, kuliah ini segala macam. Enggak lagi melihat orang-orang soleh dari sahabat menerangkan ayat tadi, tapi dia dengan otaknya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan cari tempatnya sendiri di neraka jahanam. Cari. Apa? Anda udah pasti ahli neraka jahanam. Quran yang suci kalam Allah. Mau Anda terangkan dengan otak Anda yang demen dunia, yang senang jabatan, senang pangkat, senang harta, senang segala macamnya, nggak bisa. Quran suci. Sehingga apa? Yang bisa mengetahui makna tersirat dari ayat yang tersurat hanya orang-orang yang bersih hatinya dari sifat tercela. Lebih dari itu nggak bisa. Seandainya kata dia paksakan punya kepentingan pribadi, nyata sudah. Sehingga apa? Yang laqad kana lakum kan itu hati Allahu Akbar. Sungguh telah ada buat kalian di pribadi Rasulullah. Di makannya, di duduknya, di sholat, di semua hal yang ada pada Rasulullah ada suri teladan buat kalian kalau kalian mengambil pelajaran. Tuh ngerti? Laqad kana lakum fi uswatun liman kana yarjullah. Tapi suri teladan yang ada pada Rasulullah bisa jadi ya kehidupan kalian untuk kalian contoh kalau kalian ada harapan akan kehidupan di akhirat. Yakin gitu di akhirat ada kehidupan, berarti dunia sementara. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuh, jadi yang enggak yakin ada kehidupan akhirat cuma tahu doang, enggak bisa ngambil suri teladan dari Rasulullah, enggak bisa. Ngomong bisa, berbuat tidak bisa. Jadi Allah Ta'ala mensucikan Nabi Muhammad SAW min kulli aibin, dari segala macam bentuk aib. Wa min danasil jahiliyah, dan dari bentuk kedistaan perbuatan orang jahiliyah. Kan orang jahiliyah naudzubillah sifat nyembah berhala, tuh patung segala macamnya. Lahir anak perempuan kubur hidup-hidup, lahir anak laki bunuh. Ngerti? Dikatain dikit ribut antar suku, dendamnya bisa 7 turunan. Nabi Muhammad Allah tersucikan tuh dari perilaku itu. Wa manahahu, dan Allah Ta'ala karuniakan Nabi Muhammad SAW. Allah anugerahkan Nabi Muhammad SAW kulla, setiap khuluqin jamil, perilaku perangai jamil yang indah-indah. Semua yang indah datang dari Rasulullah. Semua. Jadi nggak ada perbuatan indah yang datang dari diri kita, melainkan itu 0% dari keindahan lautan Rasulullah SAW. Itu. Ada orang tawadu, ada orang masya Allah murah tangan, itu berarti sekian persen dari ribuan persen sifat murah Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena semua sifat anggun, sifat indah, sifat yang menarik bagi akal waras, ya, semua ada tertuang dalam diri Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Berarti kalau ada orang-orang di zaman kita, sebelum kita, setelah kita nanti memiliki sifat anggun yang nggak ada embel-embel apapun dari sifat anggun yang dia perbuat, yakinkan berarti orang itu ada perbuatan yang dia ikuti dari tuntunan Muhammad SAW. Sehingga dia dapat sepercik dari lautan kemuliaan akan keanggunan dari Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau berakhlak mulia, nggak usah didengungkan, nggak usah. Ikuti aja ajaran Rasulullah. Tuh, di bagian mana kita lebih kuat mengikuti syarat Rasulullah, di situ kita Allah telah berikan percikan dari kemuliaan Rasulullah. Makanya orang soleh kemuliaan beda-beda. Orang alim keistimewaannya beda-beda. Ini orang alim soleh, ini orang alim soleh, ini mu'alim soleh, ini ajengan soleh, ini kiai soleh. Masing-masing punya keberadaan, punya apa? Kemuliaan tersendiri. Pasti. Oh, saya pernah ngaji sama kiai no. Allah akhlaknya. Amat no, beda lagi. Dia sifat apa yang menonjol kelebihannya dalam hal ini. Kiai ini dalam hal ini, mu'alim dalam hal ini. Beda-beda, nggak mungkin sama. Nah, berarti karena beda tuh dalam hal meneladani Rasulullah. Dia lebih kuat meneladani Rasulullah dalam hal itu. Sehingga dia dapat kemuliaan dalam bidang itu. Ngerti ya maksudnya? Tuh. Jadi nggak ada orang bisa utuh mengikuti Rasulullah. Nggak ada. Tuh, di mana ente lebih kuat hubungan hati ente ya dan pengamalan ente dengan Rasulullah SAW, di situ ente Allah berikan kemuliaan. Tuh, siapa? Masing-masing kita tercipta dengan kelebihan yang berbeda-beda. Kemuliaannya pun beda-beda. Tuh, jadi Allah Ta'ala berikan semua sifat yang indah, sifat yang anggun, khuluq, arti khuluq perilaku. Perilaku, perangai, segala macamnya, ya, semua perangai yang indah Allah berikan kepada Muhammad SAW. Karena beliau akan menjadi teladan pada kiamat. Sehingga kalau ada aib repot dong. Nggak punya aib aja dicari-cari, nggak tembus, nggak nemu. Tuh nih, sampai sekarang orang Rasulullah meninggal 14 abad yang silam. Sampai sekarang orang masih mencari-cari aib Rasulullah. Kesian Anda. Kok bisa sih Anda menghina orang yang Anda nggak zamani? Ya kan, masih banyak kan yang menghina Rasulullah. Tuh nih, di Twitter kayak di medsos segala macam. Anda nggak zamanin kagak. Sedemikian bisanya Anda, karena menunjukkan kehinaan Anda. Ya, Rasulullah sih nggak bisa orang Allah sucikan kok. Allah anugerahkan semua sifat terpuji, diabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pasti. Sesungguhnya engkau ya Muhammad SAW pasti, tunggu nih, ada dalam budi pekerti yang paling tinggi. Yang ngomong Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Allah udah menegaskan ya Muhammad SAW ada dalam budi pekerti yang paling agung, yang paling tinggi, yang nggak ada orang punya budi pekerti lebih mulia dari Muhammad SAW. Yang ngomong Allah. Lalu ada orang menghina Rasulullah, kok ente percaya? Berarti ente nggak kenal Rasulullah, maka ente nggak sayang. Yang ngasih tahu Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah pakai wa innaka, pakai lam taukid lagi. La'ala, waduh. Bayangin tuh. Makanya nggak bisa orang menghina Rasulullah, nggak bisa. Ente coba menghina Rasulullah, itu membuka aib ente sendiri. Kan nggak ada orang menghina Rasulullah, kan dia yang hina. Matinya hina. Na'udzubillah. Siksa. Na'udzubillah, nggak bisa dibayangin ya Rabb. Wasyiamal mardiyah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Sayyidina Muhammad asyiamal, sifat-sifat yang diridhai. Sifat-sifat yang menyenangkan. Siapapun orang yang membawa dengan Rasulullah, semua sifat yang datang dari Rasulullah, orang pasti ridho. Oh, enak, ngomongnya enak. Sehingga riwayat membuktikan Rasulullah kan kalau dulu nggak pernah sendiri, nggak pernah sendiri. Oh nih, nggak pernah, pasti sahabat ngumpul. Sehingga apa? Masing-masing sahabat merasa dialah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Masing-masing merasa begitu. Jadi ibaratnya Rasul di masjid, ya. Ini sahabat nanya, ya Rasulullah, iya ada apa? Tuh ngerti? Jadi dari saking amat Rasulullah opennya mening orang, padahal semua diperlakukan begitu. Sehingga masing-masing mereka merasa dialah orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Tuh, bayangin coba. Sama, semua sifat yang ada pada Rasulullah, sifat yang menjadikan orang senang. Makanya kecuali Hendra Kajawang yang ada demen. Bayangin coba. Hatta urifa, sehingga Nabi Muhammad SAW karena dianugerahkan oleh Allah perilaku-perilaku yang indah, perilaku-perilaku yang anggun, dan sifat-sifat yang disenangi,
Sehingga beliau dikenal di masyarakatnya sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul. Beliau dikenal oleh masyarakatnya bil amin. Dengan julukan manusia yang dapat terpercaya. Manusia yang bisa dipercaya segala apapun yang dia katakan. Itu Nabi Muhammad dijuluki jadi rasul, jadi al-amin. Itu Muhammad masih muda ya, masih remaja, belum menikah. Tuh belum menikah udah dapat julukan al-amin. Termasuk Abu Jahal julukan Muhammad al-amin. Semua mereka akui Muhammad jujur. Dia orang yang al-amin, dapat dipercaya. Dan kalau ketika dia ngomong tidak ada kata bohong, jujur ini orang. Kenapa tuh Nabi Muhammad dikenal di kaumnya dengan al-amin? Lima syahadu. Hal itu ya dijuluki kepada Muhammad SAW, ya, makhluk yang dapat dipercaya, makhluk yang selalu jujur, ya. Hal itu karena bagi apa-apa syahadu, mereka kaum Quraisy, orang Mekah, syahadu, menyaksikan betul. Mereka membuktikan min amanati, dari sifat amanat Nabi Muhammad SAW. Amanat orangnya. Apalagi wasidqih, jujur. Wa taharatiz zakiyah, dan kesucian dia punya diri. Nggak ada niat-niat nipu orang, nggak ada niat ngakalin orang, nggak. Sehingga dalam usia remaja beliau dipanggil Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin. Belum jadi rasul. Muhammad yang dipercaya, Muhammad yang jujur, Muhammad yang polos, nggak ada niat-niat untuk mengakali orang, mengelabui, nggak ada. Itu Nabi Muhammad SAW. Walamma balagha 12 sanatan safar ma'amil Abu Talib ila Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun, Nabi Muhammad berangkat bersama paman kandungnya Abu Talib. Kemana? Ke negeri Syam. Syam sekarang Syria. Berangkat Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dengan mengendari onta 40 hari. Nabi Muhammad umur 12 tahun. Ikut di gerobak. Tuh nih, itu apa onta dibikin kayak rumah tuh, kayak kereta-kereta. Tuh nih, kan bawa dagangan. Nabi Muhammad ikut. Tuh nih, diajak sama pamannya Abu Talib. Hatta balagha Busra. Sehingga di dalam perjalanan dari Mekah menuju Syam, sampailah Nabi Muhammad beserta rombongan ya ke kampung Busra, pakai shot. Busra itu nama tempat sebelum masuk kota, ibu kota Syam, Syria. Sampai di Busra. Begitu sampai di Busra, ya, itu ada pohon. Yang pohon tadi, ya, daunnya, batangnya rindang, dahannya rindang, Allahu Akbar. Dan tidak akan ada orang bernaung di pohon tadi kecuali Nabi akhir zaman. Kecuali Nabi akhir zaman. Ya. Akhirnya subhanallah Nabi Muhammad turun. Turun tadi rombongan. Kalau kita bilang istirahat rest area, istirahat turun. Nabi Muhammad langsung ke pohon nyambil. Umurnya 12 tahun. Tuh. Fara'ahu bahirar rahib. Di tempat itu di kampung Busra, ya, ada sebuah rumah yang rumah tadi milik seorang pendeta dari agama Nasrani. Nama pendeta tadi Bahira. Ini Bahira masih mengikuti ajaran Nabi Isa, tapi asli. Dia masih punya Injil yang asli. Begitu dia lihat dari rumahnya kayak jendela begini, ada rombongan datang dari Mekah. Dia lihat kok di rombongan ini, ya, ada satu rombongan, ya, yang di dalam rombongan tadi, ya, ada awan menaungi dia. Dilihatin tuh. Akhirnya di depan si rumah si pendeta berhenti itu rombongan. Lalu ada anak kecil turun. Si anak kecil ini turun langsung tuh menuju pohon tadi. Loh, keluarlah si pendeta. Tuh, kenapa? Fara'ahu bisifati. Dia mengenali akan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Kenapa? Si pendeta ini beriman. Nabi Bahira. Keluar nih si pendeta dari rumahnya, menemui rombongan yang baru datang dari Mekah. Fagala, seraya si pendeta itu berkata, Hada Rasulullah Rabbil Alamin. Ini anak kecil, dia akan menjadi utusan Tuhan alam semesta. Nabi Muhammad baru 12 tahun ya. Tuh, pendeta yang ngasih tahu. Hada, ini anak kecil nih itu yang lagi nyandari pohon, Rasulullah Rabbil Alamin. Ini dialah yang menjadi utusan Allah Ta'ala Nabi akhir zaman. Siapa ini yang bawa nih orang?
Yang bawa nih anak kecil siapa? Yang nanggung dia siapa? Tunggu deh. Fagala ada yang menjawab, ammu, itu pamannya, Abu Thalib. Wasa'ala ammah, maka si pendeta yang beriman kepada Allah melalui ajaran Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa dari kitab Injil yang asli, sa'ala ammah, minta kepada paman Nabi Abu Thalib, an yarudahu, bawa pulang ini Muhammad, bawa pulang ke Mekah. Kenapa? Khaufan, takut, khawatir, atas nyawanya yang terancam. Nyawa Nabi Muhammad terancam. Dari siapa? Minal Yahud, dari orang-orang Yahudi, yang siap membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yahudi tahu di antara perjalanan hidup Rasulullah, dia dari kecil udah ke negeri Syam, sehingga Yahudi udah ngintai kedatangan Nabi Muhammad ke negeri Syam. Tapi karena Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, sebelum orang Yahudi mendapatkan Nabi Muhammad, tahu Bahira dulu, si pendeta yang dia menyembunyikan keislaman, dia udah beriman kepada Allah. Tuh, dan dia lihat di Injil, dia lihat di Taurat, akan ada Nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah, dan di antara perjalanannya yaitu dia ke negeri Syam berdagang. Pertama dengan pamannya Abu Thalib umur 12 tahun, nanti ada lagi perjalanan kedua. Tuh, ini yang pertama, bawa pulang. Ini nyawa ponakan itu terancam. Apa? Yahudi lagi nyari kedatangan dia ke negeri Syam. Nggak pakai bisa nggak tahu. Yahudi pasti tahu kalau dia Nabi. Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak berjalan melainkan awan menaungi. Jadi nggak ada bayangan. Bawa pulang. Nah, faraddahu ila Makkah. Langsung dibawa pulang Abu Thalib. Lihat Abu Thalib. Mau dibilang kafir Abu Thalib. Lo percaya udah. Padahal Nabi Muhammad masih 12 tahun. Tuh, betul bahayanya. Kita ini nggak tahu Syam itu mana sih? Apa? Mungkin ada yang tahu nggak Syam itu mana? Syria, Ustaz. Oh, Syria. Sekarang Syria namanya. Diganti. Dulu Syam. Riwayat semua Syam ya, sejarah ya. Iya, Rasulullah kan ke Syam. Kayak di Diba. Wa sultanuhu bisyam. Apa? Mauliduhu bi Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Iya, dari dulu Nabi ke Syam. Tapi sekarang nama Syam enggak ada. Syria. Yang udah babak belur. Ya udah babak belur ya. Syria, Lebanon, Libya, apa lagi tuh? Syria sekarang namanya Syria. Di nama negara itu udah enggak ada Syam. Tuh, jadi Nabi Muhammad SAW, ya Allahumma sholli alaihi wa alihi, ya, dibawa pulang tuh sama pamannya. Tuh, berarti Abu Thalib membenarkan si pendeta tadi. Nanti bahwasanya ponakannya yang namanya Muhammad, dia adalah Rasulullah Rabbil Alamin, akan menjadi utusan Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Nanti maka Abu Thalib nggak pakai nanya dalil, langsung pulang. Lihat, pada mau dagang. Nanti, ya bagaimana kalau kita mikirin gimana harta gue? Enggak. Keselamatan nyawa Nabi Muhammad lebih diutamakan oleh Abu Thalib. Dari situ aja nggak bisa kebayar iman Abu Thalib dengan kita. Sehingga apa? Salah kalau orang mengkafirkan Abu Thalib, salah. Kenapa? Karena pembelaan dia, dukungan dia sama Rasulullah nggak ada apa-apa dengan kita. Dia yang membela Rasulullah, dia yang pasang badan. Tidak ada orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Mu'aid bin Mughirah, berani colek Nabi ketika Nabi udah jadi Rasul selama Abu Thalib masih hidup. Gak ada yang berani. Kenapa? Colek ponakan gue berhubungan dengan gue, bahasa kasar. Itu Abu Thalib. Kita kan nggak begitu. Sehingga apa? Pembelaan Abu Thalib buat Rasulullah nggak bisa dibandingin dengan orang sekarang. Sehingga apa? Urusan Abu Thalib beriman atau tidak serahkan sama Allah. Jangan kita mengentengkan lisan kita mengatakan Abu Thalib kafir, jangan. Nggak ada orang soleh begitu. Tuh, kita belajar agama ikuti tuntunan orang soleh. Tidak ada orang soleh mengecap Abu Thalib kafir, tidak ada. Dia berdalil di Al-Quran tuh, innaka la tahdi man ahbabta. Dalil mereka itu. Sesungguhnya engkau hai Muhammad SAW nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tuh berarti Abu Thalib nggak mengucapkan syahadat. Ya Allah ente, terjemahannya begitu, ayatnya yang tersurat begitu, tersiratnya apa? Kan kita nggak tahu.
Tuh ngerti? Kok ente bisa langsung memastikan itu ayat buat Abu Thalib? Tuh ngerti? Udah ente cocokin dengan tafsir pertama yang dikarang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Tuh ngerti? Itu Sayyidina Abbas paman Nabi. Nabi punya paman yang paling kecil, namanya Sayyidina Abbas. Ane belum lama baca kitab 3 minggu yang lalu. Kalau ane bohong ane nggak selamat. Ane ngajar di rumah Allah. Kalau bohong kayak apa itu? Sayyidina Abbas ini paman Nabi. Dia sama Nabi beda 2 tahun. Dia adiknya Abu Thalib. Tuh. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi akan saat menjelang kematian Abu Thalib, Nabi menginginkan Abu Thalib mengucapkan syahadat. Tapi Abu Thalib nggak ngucapin. Betul itu. Itu riwayat betul. Anda baca kitab. Tuh. Kenapa? Karena saat itu orang mendengar Abu Thalib lagi keadaan sekarat. Sehingga di situ ada Abu Jahal. Teman-teman dia ada. Yang mereka orang kafir Quraisy, musuh Rasulullah. Tuh, sehingga Abu Thalib diinginkan oleh Nabi mengucapkan syahadat. Abu Thalib nggak ngucapin. Tuh ngerti? Kenapa? Tuh, takutnya ntar mereka akhir tahu kalau aku di pihak Muhammad. Muhammad yang disakiti. Tuh, udah. Begitu mereka keluar, yang ada tinggal saudara kandung Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Abbas sampai, wallahi, demi Allah, anna Abu Thalib yashhad an la ilaha illallah. Demi Allah, aku menyaksikan Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ngomong ada kandung paman Nabi juga. Nah, saat itu Abu Thalib urusan dia sama Allah. Tuh, lagi kalau mau diukur dengan sejarah dari mulai perjalanan Nabi Muhammad anak-anak itu udah membuktikan keimanan Abu Thalib. Cuma Abu Thalib menyembunyikan. Kenapa? Nih buat tameng ponakannya. Kenapa? Keluarga Abu Thalib, Banu Hashim, Bani Quraisy, dari keluarga Banu Hashim itu Abdul Muthalib, orang terpandang. Sehingga keluarga Bani Abdul Muthalib yang itu kakek Nabi, keluarga yang disegani sesuku Quraisy. Tuh. Abu Thalib disegani. Abu Jahal enggak berani Abu Thalib. Enggak berani. Nah, makanya Abu Thalib yang menjadi tameng Rasulullah. Ketika udah enggak ada orang, sekarang Rasulullah keluar tuh. Tuh ngerti? Nah, memang Rasulullah menyayangkan kok paman ini enggak ucapin 2 kalimat syahadat. Kok enggak mau gitu. Tuh. Nah, setelah keluar itu, itu Sayyidina Abbas. Sampai dia bersumpah demi Allah bahwa Abu Thalib bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia berani bersaksi bahwa Abu Thalib mengucapkan. Lalu setelah itu famat, baru Abu Thalib meninggal. Tuh, makanya kalau bicara agama nggak boleh langsung menghukum satu cari referensi kitab lain. Tuh, takut-takut salah. Agama ini lautan yang tak bertepi. Tuh, sehingga dibutuhkan orang-orang soleh dalam kejujuran menyampaikan ilmu. Makanya kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bersama orang-orang yang jujur ente kalau mau ibadah sama Allah, ente mau bertakwa sama Allah, sehingga dengan takwa ente mau jadi hamba yang bertakwa, al-muttaqin, kunu ma'as-shadiqin. Tuh nih, membaur, bercampur, berada kamu dalam pelaksanaan takwa tadi bersama orang-orang jujur. Jujur apa? Jujur dalam ilmu, jujur dalam amal, jujur dalam niat, jujur dalam tujuan, jujur dalam keinginan kamu ini supaya bahagia dengan agama kamu. Tuh, disuruh sama Allah begitu. Sehingga apa? Takwa nggak bisa dipisahkan dengan pembawaan orang soleh. Takwa tidak bisa dipisahkan dengan menerima tuntunan orang soleh. Karena apa? Dialah yang tahu makna tersirat dari ayat Quran yang tersurat. Dialah yang tahu makna yang tersirat dari hadis Rasulullah yang tersurat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya garib ya aziz khalisna wa iyyahum minal waba khalisna wa iyyahum minal waba khalisna wa iyyahum minal waba ya Allahul aman al aman al aman يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في ملكه يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله يا الله يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيد يا مجيب خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا مأثوما يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا من كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام
يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله